Shalom jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Mari kita mengangkat penyembahan ini sebagai persiapan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya mempersilakan jemaat untuk semua berdiri. Mari kita menyembah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu.
Shalom jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita datang kepada Tuhan. Tuhan beserta kamu Dan beserta kamu juga. Segembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ini Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan dengan segenap hati kita, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Yesus.
datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Oh, di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Oh, di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau ada di saat ku perlukan, setia selalu selamanya. Oh, oh, Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Oh, di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Oh, di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Haleluya Tuhan.
dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan karena pada bulan Agustus yang lalu kita sudah memulakan kebaktian kita, tetapi bersilih ganti. Pada bulan ini sudah bermula pada bulan ini kita memuji Tuhan karena kita sudah kembali kebaktian seperti biasa, di mana bahasa Cina jam 8 pagi, bahasa Malaysia jam 10.30 pagi, dan juga di Telipuk jam 2 petang. Tetapi dalam kebaktian seperti ini juga kita masih mematuhi SOP yang telah ditengahkan atau telah dikuasakan bagi kita, supaya bagaimana kita saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Jadi oleh itu saya terus mendorong kepada jemaah, kita memuji Tuhan karena negara kita semakin baik keadaannya, khususnya kita dapat menentang COVID-19. Amin. Karena kita percaya itu adalah perlindungan dan doa kita semua, dan Tuhan mendengar untuk negara kita Malaysia, khususnya untuk negeri Sabah kita. Jadi oleh itu kepada semua jemaah, dan terus mendorong Anda untuk tetap setia untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bagi mereka yang tidak dapat beribadah, kita masih gunakan online atau kebaktian online di rumah Anda secara Facebook ataupun melalui pen drive. Anda boleh diedarkan kepada keluarga Anda untuk mengikuti kebaktian. Nah, seperti mana contohnya istri saya tidak dapat turun beribadah karena ada 2 anak saya masih kecil. Jadi istri saya akan mengikuti kebaktian online setiap hari Ahad sebelah malam, dan saya akan memimpin mereka dalam kebaktian online. Jadi oleh itu kita semua, walaupun kita ada sembahyang tapi keluarga kita tidak dapat beribadah pada hari ini di gereja, Anda boleh mengajak mereka untuk mengikuti kebaktian di rumah bersama-sama. Jangan izinkan hal itu tidak kita lakukan untuk beribadah. Karena kita memilih, kita dengar khotbah 2 minggu yang lalu ya, kita memilih sisi keluarga kita menyembah kepada Tuhan. Amin. Seperti Yosua mengatakan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu menyembah. Dan hari ini Yosua berkata, aku memilih isi keluargaku menyembah kepada Allah. Jadi saya mendorong kepada jemaah terus tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan dalam kebaktian online. Dan saya sudah berbincang dengan bagian pastor zone, yaitu Pastor Alex dan Paulcin. Kami ada berbincang, dan saya akan buka satu jadwal untuk lawatan saya ke rumah-rumah jemaat. Dan saya tidak akan hubungi Anda secara pribadi, tetapi Anda boleh isi nama Anda, ditarik-tarik di mana saya akan melawat. Jadi contohnya pada minggu depan, itu tanggal berapa minggu depan? Tanggal 9 atau tanggal 10 saya akan isi. Jadi siapa mau, Anda tulis nama Anda. Amin. Waktu saya melawat di rumah Anda, saya akan adakan perjamuan kudus. Karena ada di antara keluarga kamu yang tidak dapat beribadah bersama-sama, karena mungkin faktor umur, mungkin juga jaga anak. Mungkin juga ada hal yang lain. Jadi saya berinisiatif bersama pihak gereja, kami akan melawat, dan saya akan edarkan tarik-tarik yang saya dapat melawat, dan Anda hanya isi nama Anda, dan saya boleh melawat pada waktu itu. Amin. Jadi kita akan adakan perjamuan kudus di rumah bersama dengan keluarga Anda. Jadi ini satu perkara yang baik. Jadi kita berusaha mengembalakan atau menjaga domba-domba atau jemaat kita di dalam gereja. Amin. Jadi apa yang kita boleh lakukan, dan terus berdoa untuk gereja supaya gereja juga boleh berinisiatif. Karena kita masih menjaga keadaan SOP, jarak, dan ada yang jemaat tidak mau dilawat karena takut, dan ada yang mau dilawat. Amin. Maka itu saya hanya letak tarik, dan siapa yang mau diisi, mau dilawat, kamu isi sejak tarik yang saya sediakan di dalam WhatsApp nanti. Saya pikir pada besok hari saya akan edarkan atau tulis di dalam WhatsApp. Nah, kenapa? Sudah 2 bulan saya hanya lawatan perjamuan kudus kepada warga tua, ya, setiap hari Sabtu. Nah, kali ini saya juga akan buka hari Rabu atau hari Kamis sebelah malam, saya juga lawatan kepada mereka yang mengisi nama Anda. Amin. Yang warga tua itu seperti biasa saya akan lawat 1 bulan sekali, tapi yang mau dilawat hari yang biasa, hari Rabu dan hari Kamis, seperti begitu, atau hari Jumat, ya. Nanti saya akan kemukakan. Dan seterusnya bagi jemaat yang mau dibaptis anak kamu, maklumkan kepada gereja, sebab kita tahu sampai pada bulan Desember 31 Agustus masih lagi PKPP. Itu berarti kanak-kanak tidak boleh datang ke gereja. Ya, jadi oleh itu pihak gereja juga berinisiatif untuk membuat baptisan, lawatan ke rumah. Jadi oleh itu sesiapa yang mau melawatan ke rumah untuk baptisan, sila maklum kepada pihak gereja, karena kita juga mau mengajar dulu kepada kamu sebelum melakukan pembaptisan. Amin. Jadi juga ini inisiatif daripada gereja supaya kita boleh memperhatikan kita punya jemaah, untuk hal lawatan
dan juga pembaptisan. Dan seperti biasa nanti petang ada satu persekutuan, persekutuan belia dan muda-mudi bersama juga dengan belia muda-mudi Inanam. Jadi satu peluang yang baik, mereka ada satu permainan futsal. Sebelah petang saya mau mereka muda-mudi tidak rasa tertekan, tapi mereka juga boleh menikmati penyertaan Tuhan di mana kita ada satu friend match dengan ini Inanam youth-nya untuk bersama-sama. Jadi muda-mudi yang mau menyertai, Anda harus kumpul di sini pada pukul 4:30 petang, ya. Pukul 4:30 petang, baik lelaki dan perempuan, karena kita ada acara futsal bersama youth di Inanam. Amin. Jadi ini satu peluang yang baik, pendedahan yang baik untuk kita. Tapi jangan risau, kita masih SOP, masih pakai mask. Jadi kita masih mematuhi untuk pergerakan kita. Saya pikir itu sudah pengumuman. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala sesuatu, kami terus berdoa pada hari ini khususnya untuk pilihan raya negeri Sabah, agar segala proses pengundian dapat berjalan dengan baik dan bebas, serta orang ramai yang mengundi akan mematuhi SOP yang diberikan oleh pihak kerajaan. Kami mau berdoa agar tidak ada individu yang haknya untuk mengundi ditolak melalui kesilapan dan penyelewengan pengurusan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, supaya Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengambil tindakan ke atas calon dan parti yang menggunakan rasuah dan penyelewengan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk sumber keuangan daysis dan gereja-gereja setempat yang terkesan dari krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dan kami mau berdoa agar Tuhan letakkan kemurahan hati untuk memberi dalam kalangan jemaat kita bagi menyokong dana pelayanan di dalam pentadbiran gereja masing-masing. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk proyek pembangunan gerejamu yang baru di tempat ini. Biarlah Tuhan campur tangan dalam segala perancangan supaya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil daripada Perjanjian Lama, Kejadian bab 22 dari ayat 1 hingga 8. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketiga pada hari, ketika Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?"
Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Inilah firman Tuhan. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, teks khotbah yang kita akan pelajari pada pagi ini diambil dalam kitab Kejadian bab yang ke-22 ayat pertama hingga ayat yang ke-18 yang telah dibacakan oleh warden kita atau pimpin kebaktian. Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala kita supaya Tuhan memimpin kita di waktu kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami semua, di mana Engkau sudah memimpin kami sepanjang hari-hari yang sudah berlalu. Dan pada pagi ini Tuhan, khususnya sekali lagi Tuhan sudah membawa kami ke dalam ruangan ibadah ini untuk datang memuji, menyembah dan memuliakan Engkau ya Allah, karena Engkau layak menerima pujian dan hormat. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua dan berkenan kepada kami semua ketika kami datang ke dalam hadirat-Mu, khususnya firman-Mu yang kami akan pelajari pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menolong kami dan mengambil tempat di hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia ketika kami mendengarkannya, tapi firman Tuhan akan mengambil tempat di hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan itu kami dapat implikasikan dalam diri kami, bahkan kami dapat melakukan menurut kehendak Tuhan. Tuhan, pimpin kami, sertai kami siap untuk belajar akan firman-Mu dan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, dalam teks pembacaan yang kita sudah dengar, yang dibacakan oleh pemimpin kebaktian kita tadi, itu dalam kitab Kejadian, bab 22 ayat 1 hingga yang ke-18 itu, di mana kita menyatakan melihat satu kisah tentang kepercayaan Abraham yang diuji oleh Allah, di mana dia memberikan kepada kita suatu pelajaran tentang ketaatan di dalam iman yang luar biasa yang dilakukan oleh Abraham. Nah, saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, Abraham diperintahkan oleh Allah untuk mempersembahkan Ishak, itu anaknya, kepada Allah. Dan ini suatu yang sukar, yang mungkin manusia tidak dapat lakukan, karena Allah mengendaki anaknya untuk dipersembahkan kepada Allah. Tapi kita melihat di sini Ishak adalah anak perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham sebagai ahli waris satu-satunya yang diperoleh di usia tuanya. Dan kita tahu ketika Ishak dilahirkan, usia Abraham ketika itu adalah 100 tahun. Dan ini menunjukkan bahwa satu proses yang begitu lama yang dilalui oleh Abraham dan juga istrinya Sarah itu selama 25 tahun setelah Allah memanggil Abraham keluar daripada negerinya ketika itu umurnya 75 tahun. Nah, kisah ini memiliki implikasi yang berbeza untuk melihat tinjauannya terhadap Allah yang berjanji, Abraham yang menerima janji, dan Ishak yang dijanjikan. Dan itu kita boleh melihat di dalam pasal yang sebelumnya dalam kitab Kejadian, kita lihat dalam bab yang ke-22 ini. Tapi kita lihat yang sebelumnya. Dalam pasal yang ke-12, di mana Allah memanggil Abraham untuk keluar dari negerinya. Itu dari tanah Haran menuju ke tanah yang Allah akan tunjukkan kepadanya, yaitu tanah Kanaan. Dan Allah berjanji akan membuatkan Abraham ini menjadi bangsa yang besar. Dan Allah juga berjanji bahwa Allah akan memberkati Abraham menjadi seorang yang masyhur. Dan juga Allah juga memberkati kehidupan keluarga Abraham. Dan itu kita melihat di sini. Allah memanggil dia ketika usianya 75 tahun. Dan di dalam bab yang ke-15 ini menceritakan satu hal lagi, di mana Abraham menyampaikan isi hatinya kepada Allah tentang tidak adanya keturunan yang akan menjadi ahli warisnya.
Karena waktu itu Abraham mendengar bahwa Allah akan memberkati dia menjadi keturunannya yang diberkati Tuhan. Tapi ketika sudah mencapai umurnya 100 tahun, dia melihat di sini dia belum ada anak. Bagaimana ada warisnya? Maka itulah dalam babnya 15 Abraham menyampaikan isi hatinya atau berdoa kepada Allah, dan Tuhan menyatakan bahwa dia akan memberikan keturunan. Kepada Abraham itu ahli waris bagi Abraham, dan itu dinyatakan dan digenapi. Dan Allah mendengar doanya. Dan dalam bab yang ke-21 kita lihat di sendiri di mana Abraham memiliki anak atau Ishak telah dilahirkan ketika usianya Abraham 100 tahun. Jadi kita lihat ini perjalanan janji Tuhan kepada orang yang taat kepada Tuhan. Allah memanggil dia keluar, Abraham meminta untuk memberkati janjinya, itu keturunannya, Allah memberikan. Tetapi bab yang ke-22 ini ada sesuatu yang ketegangan kalau kita melihat di sini. Kenapa saya katakan di sini? Allah yang berjanji, Allah yang memberikan janji itu, bahkan janji itu dimiliki oleh Ishak, di mana Ishak telah dilahirkan. Tapi bab yang ke-22 ini di mana Allah, sekali lagi mencobai atau Abraham diuji oleh Allah untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran kepada Allah. Bukankah Allah yang memberikan janji keturunan kepada Abraham, dan Allah yang meminta kembali apa yang telah diberikan ini? Allah yang memberi, Allah lagi yang meminta. Dan ini juga menjadi suatu kenyataan buat Abraham untuk tetap, apakah dia tetap mentaati atau tidak mentaati akan perintah Tuhan. Ya, karena Allah memberi, Allah lagi minta. Karena Ishak itu adalah anak yang sangat disayanginya. Karena Ishak itu adalah anak yang baik. Nah, suatu keadaan yang mungkin sukar bagi Abraham untuk menerimanya. Tetapi Abraham tetap taat kepada Allah dengan melakukan segala perintah Allah. Nah, tujuan ini dinyatakan adalah agar Abraham menyadari sejauh mana iman dan kepercayaannya kepada Allah, dan sampai di mana ketaatannya kepada Allah yang telah memanggil dia. Ini satu ujian untuk Abraham. Apakah yang dituntut Allah saat menguji iman Abraham? Apakah yang dituntut? Allah mau Abraham mempersembahkan yang terbaik. Tuntutan Allah kepada Abraham, dia mau Abraham mempersembahkan yang terbaik. Maka itu saudara-saudariku, tema khotbah kita pada pagi ini adalah menghendaki ketaatan. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Menghendaki ketaatan. Untuk menjadi seorang yang taat itu bukan mudah. Untuk mengikuti satu perintah itu bukan mudah. Bahkan untuk melakukan sesuatu ketaatan itu juga bukan mudah. Tetapi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, mengapa Abraham boleh tetap percaya dan taat kepada Allah dan janjinya? Ini merupakan suatu pernyataan yang penting yang patut kita renungkan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita melihat ketaatan ini yang ada pada Abraham? Ada dua hal yang kita akan pelajari dalam Kejadian bab yang ke-22 ini, ayat pertama hingga yang ke-18. Yang pertama, siapakah yang harus kita taati? Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Siapakah yang harus kita taati? Pastilah di dalam pelajaran ini ada 3 perkara yang kita pelajari. Pertama Abraham, kedua Ishak, dan ketiga hambanya. Kita lihat kepada ketaatan Abraham. Abraham taat kepada Allah. Abraham mengikuti perintah Allah. Abraham percaya sepenuh kepada Allah. Dan kita lihat di sini dalam Kejadian bab 22 ayat 1 hingga 2 berkata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Berfirmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan,
Allah menguji sekali lagi kesetiaannya Abraham. Ini bukan kali yang pertama diuji. Ini kali yang ketiga yang paling tertinggi ujiannya kepada Abraham. Yang pertama Allah menguji Abraham supaya tinggalkan negerinya. Ada lihat dalam pasal yang ke-12. Yang kedua dalam pasal 15, selama dia mengikuti Tuhan, kenapa bilang Tuhan janji Allah akan berikan keturunan tapi belum ada. Tapi dilihat dalam pasal yang ke-21, Allah memberikan dia Ishak sebagai ahli waris keturunan itu atau anak perjanjian. Tetapi dalam bab yang ke-22 ini ada suatu ungkapan, satu ujian yang paling tertinggi yang mungkin sukar untuk dibuat keputusan sebagai manusia. Tapi kita belajar di sini bagaimana Abraham tetap taat di dalam dia mengalami suatu ujian ini atau satu ujian ini kepada Abraham. Di sini kita melihat di sini maksudnya di sini katakan setelah Allah menguji kesetiaannya Abraham, di mana kita lihat dalam ayat pertama, setelah semuanya itu terjadi. Maksudnya di sini apa yang dikatakan di sini, setelah sekian lama Abraham berjalan dengan Allah selama 25 tahun. Abraham menikmati kasih dan penyertaan Allah kepada Abraham. Abraham menikmati bagaimana pertolongan Tuhan dan penjagaan Tuhan daripada Allah kepada Abraham. Abraham menikmati semua itu, kasih dan penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Bahkan perbuatan-perbuatan Tuhan dia saksikan sendiri dengan ajaib di depan kehidupannya atau depan matanya sendiri. Dia mengalami semua tentang perasaan kasih Allah terhadapnya. Maka tiba saatnya Abraham masuk dalam masa ujian. Tiba saatnya Abraham masuk dalam masa ujian. Nah, tujuannya adalah agar Abraham menyadari sejauh mana iman dan kepercayaannya kepada Allah dan sampai mana ketaatannya Abraham kepada Allah yang telah memanggil dia. Ini saudara-saudariku, bayangkan Abraham sudah begitu selesa. Abraham sendiri menikmati berkat dan penyertaan Tuhan dan keajaiban Tuhan. Tapi dalam sepanjang 25 tahun, sekali lagi Abraham diuji oleh Allah. Kadang-kadang kita seperti ini, ya. Kita pada waktunya kita akan rasa senang, selesa. Wah, apa yang kita mau kita dinikmati. Apa yang kita mau kita sudah dapat. Tapi dalam masa yang sama, dalam waktu-waktu yang dekat itu, kita juga mungkin akan mengalami ujian. Tapi sejauh mana kita mengalami ujian itu, apakah kita tetap taat kepada Tuhan atau kita membelakangkan Tuhan? Tetapi satu pribadi yang ada di sini itu Abraham. Abraham ketika dia diuji atau dituntut oleh Allah untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Allah, yaitu siapa yang harus, apakah yang persembah yang terbaik? Bukan hartanya, bukan kedudukannya, tetapi anaknya sendiri. Anaknya sendiri itu yang dia sayangi Abraham. Kalau orang sayang hartanya itu yang terbaik, apakah kamu persembahkan sama Tuhan? Ya, kalau Anda sayangi sesuatu yang Anda paling sayangi, Abraham, dia paling sayang adalah anaknya. Maka itu yang Tuhan mau. Ya, Tuhan mau lihat ujiannya itu. Ada orang sayang betul hartanya, itu juga Tuhan akan uji. Apakah dia akan berikan kepada Tuhan? Tapi Abraham, dia sangat sayang kepada anaknya, maka itulah yang terbaik. Maka ujian yang harus dilalui oleh Abraham adalah ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban. Bukan binatang. Abraham banyak binatang sebab dia orang yang kaya karena dia ada hamba. Ya, tetapi Allah bukan minta binatang, kambing domba, tetapi Allah minta anaknya yang harus dikorbankan. Dia juga menuntut anaknya yang satu-satunya, bukan anak di antara anaknya yang lain. Oke, anak yang sangat dikasihinya, bukan anak yang membuatkan masalah kepada Abraham. Anak yang baik. Ishak ini adalah seorang anak yang baik. Nanti kita akan pelajari. Ya, anaknya menuruti perintah bapaknya. Tetapi itu yang Tuhan mau Abraham untuk diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah menguji iman Abraham dari sisi persembahan kepada Allah. Jadi saudara dan saudari kasih Tuhan, Tuhan menuntut kita untuk mempersembahkan sesuatu yang paling bernilai dalam hidup kita. Apakah yang paling bernilai
dalam hidup kita. Apakah yang paling bernilai? Ingat bahwa Allah tidak pernah menuntut sesuatu yang tidak kita miliki atau sesuatu yang tidak dapat kita berikan. Namun kita juga harus sadar bahwa Allah tidak sekadar menerima persembahan, tetapi juga melihat nilai dari persembahan kita kepada Tuhan. Nilainya, apakah itu dari hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh. Nah, kalau hari ini Allah meminta sesuatu dari kita dan sesuatu itu adalah yang paling berharga dalam hidup kita, bagaimana reaksi kita? Apakah Anda akan lulus dalam ujian ini atau sebaliknya? Ini bukan mudah ya. Dengar senang, tapi untuk melakukannya sejauh mana? Tapi kenapa Abraham boleh melakukannya? Karena dia ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Amin. Karena dia ada sungguh-sungguh mentaati Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia sungguh beriman kepada Tuhan. Maka itulah dia tidak meragui apa yang Allah perintahkan untuk dia lakukan. Sekali lagi saudara dan saudariku dikasih Tuhan, ingat, Allah tidak pernah menuntut sesuatu yang tidak kita miliki atau sesuatu yang tidak dapat kita berikan. Karena Allah tahu apa yang ada pada kamu. Allah tahu kelemahanmu. Allah tahu kekuatanmu. Allah tahu engkau berkelimpahan. Allah tahu engkau tidak berkelimpahan. Amin. Allah tahu. Maka itulah kalau ketika Tuhan menguji kita, Tuhan tahu kita mampu melakukannya. Amin. Karena Tuhan tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita. Abraham, kenapa diuji sampai begitu mendalam? Suatu keputusan yang mungkin sukar untuk manusia putuskan, tapi Abraham dapat lakukan. Karena Allah tahu Abraham adalah orang yang setia. Amin. Jadi kalau kita setia sama Tuhan, apakah kita juga boleh melakukan seperti Abraham yang taat apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Amin. Dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Itu Abraham. Dia mentaati Allah. Yang kedua, bagaimana dikatakan sini, siapa yang harus kita taati? Tadi saya katakan Abraham mentaati Allah. Yang kedua di sini, teladan Ishak. Teladan Ishak, dia mentaati bapaknya. Kejadian 22 ayat 7 hingga 8 berkata, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang menyediakannya anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara-saudariku, kalau kita lihat dalam Kejadian bab yang ke-22 ini, ayat pertama yang kedua, ketika Allah memerintahkan Abraham untuk pergi korbankan anaknya ke gunung Moab itu yang Tuhan sediakan, Tuhan akan tempatkan di mana, dia berjalan terus. Abraham apa yang dia buat? Abraham memanggil anaknya Ishak. Abraham membawa kedua hambanya, pengikutnya ini, naik ke sebuah gunung itu, Gunung Moab. Ketika dalam perjalanan, mereka berjalan selama 3 hari, mereka mendaki di gunung. Kalau Kinabalu itu dekat 1 hari saja kamu boleh naik. Ini 3 hari perjalanannya menuju ke gunung itu. Ya. Dan sampai di sana, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-7, mereka telah menyediakan satu mezbah korban bakaran. Di mana Abraham dan anaknya Ishak mereka bekerja sama menyediakan satu tempat korban bakaran. Di situ ada kayu disusun dengan begitu rapi, begitu baik. Dan juga ada sudah api. Lalu anaknya bertanya, Ishak bertanya, Bapak, di sini sudah ada tempat kayu yang sudah disusun untuk korban bakaran dan sudah ada api. Di manakah domba? Anak domba untuk dikorbankan. Karena menurut anaknya, setiap ada pengorbanan pasti dikorbankan binatang. Ya. Dan anaknya
Anaknya sudah tahu, maka itulah anaknya bertanya Ishak, manakah korban itu, manakah domba yang harus dikorbankan? Tetapi kita lihat di dalam ayat yang ke-8, Saud Abraham dengan yakin, yang punya iman, sesuatu yang tidak ada, dia percaya akan ada. Sehingga Abraham berani bertanya begini kepada anaknya, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Sedangkan Abraham tahu bahwa Allah mau anaknya yang dikorbankan. Tapi Abraham punya iman yang besar, bahwa dia katakan bahwa Allah akan menyediakan korban binatang, domba untuk korban bakaran ini. Lihatlah, begitu imannya yang ada pada Abraham. Tidak ada binatang di sana. Kenapa? Anaknya bertanya kan, mana kambing domba? Tapi Abraham menjawab, Allah yang akan sediakan kambing domba itu. Jadi saudara dan saudariku di sini, kita melihat ketika hal itu tidak ada kambing domba, Abraham menyuruh Ishak, kamu yang naik di mezbah ini. Ishak melakukannya. Ishak diikat tangannya. Kalau Anda lihat di sana, ikat Ishak, lalu Ishak ditutup matanya. Ditutup matanya. Dan kita lihat di sini satu sikap di mana Ishak itu mentaati seorang bapaknya. Anak mentaati orang tuanya. Karena dia adalah anak yang baik. Anak ini tidak bersungut-sungut kepada bapaknya atau menyalahkan bapaknya. Tetapi Ishak mentaati bapaknya. Kadangkala kita ini sebagai anak-anak muda atau generasi muda ini, ketika kita sudah besar, kita lebih banyak tahu daripada orang tua kita. Sehingga kita kadang-kadang marah orang tua kita. Karena kita anggap kita lebih pandai daripada orang tua kita atau ibu bapak kita. Banyak anak-anak yang seperti ini. Anak-anak muda yang menganggap mereka tahu. Tapi kita belajar Ishak. Dia seorang anak yang baik. Anak yang tidak pernah mempersoalkan apa yang dibuat oleh ibu bapaknya. Amin. Karena dia tahu ibu bapaknya menjaga dia. Dia tahu ibu bapaknya membesarkan dia. Dia tahu ibu bapak yang memelihara dia, melindungi dia. Sehingga dia boleh menjadi orang yang besar. Dari kecil dia tahu ibu bapaknya menjaga dia. Maka itulah dia mentaati orang tuanya. Ini ada pada Ishak. Sehingga itulah walaupun Ishak disuruh baring di mana itu, di mezbah bakaran korban itu, dia buat. Karena Ishak tahu Allah bapaknya adalah yang memberikan yang terbaik untuk dia. Haleluya, amin. Dia tahu seorang ayah, seorang orang sebagai orang tua memberikan yang terbaik. Dan kita belajar sini ketaatan anak kepada bapaknya. Amin. Sehingga apa dikatakan ketika Abraham ini taat, Abraham adalah anak perjanjian. Haleluya, amin. Anak yang diberkati Allah. Kan melalui Abraham perjanjian itu siapa? Anaknya. Amin. Yang diberkati Tuhan. Karena dia setia. Jadi saudara-saudari dikasih Tuhan, anak yang menghormati ibu bapa, anak yang taat kepada ibu bapa, Tuhan akan berkati. Tuhan akan berkati seperti Ishak. Dia seorang anak yang baik, anak yang diberkati Tuhan. Dia mengikut setiap hal yang dilakukan oleh bapaknya. Apa yang bapaknya suruh dia buat. Ishak sudah besar itu, bukan kecil. Ya. Dia sudah besar. Dia laki-laki lagi. Kalau kamu tengok gambarnya besar sudah, kalau berdiri sama bapaknya hampir sama tinggi. Tetapi dia tetap taat. Amin. Amin. Mari kita belajar ketaatan seorang anak kepada bapaknya. Yang kedua di sini, yang ketiga di sini. Tadi kita lihat Abraham mentaati Allah, Ishak mentaati orang tuanya, dan hambanya mentaati kepada tuannya. Amin. Ada kategori di sini. Dengan siapa kita taati? Nah, teladan hambanya, di mana dia taat mereka yang berkuasa. Nah, Kejadian 22 ayat 5 berkata, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anakku ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Satu arahan
satu perintah yang dikeluarkan oleh majikannya, dikeluarkan oleh bosnya, dikeluarkan oleh orang yang berkuasa, itu pemimpinnya, itu Abraham. Apa yang didengar oleh hambanya atau pekerjanya ini, dia taat. Dia tidak mempersoalkan kepada Abraham, Abraham, kenapa kau suruh kami naik sama-sama, tiba-tiba kau suruh kami tinggal di sini? Nanti kami dimakan binatang buas, nanti ada apa-apa sama kami terjadi, bagaimana? Hambanya atau pekerja tidak mempersoalkan. Kenapa? Karena dia yakin kepada tuannya yang memberi arahan. Amin? Dia yakin kepada majikannya yang memberi arahan. Kenapa? Bila disuruh dia buat, karena majikannya tahu apa yang dia akan lakukan. Hari ini banyak orang tidak perhatikan atau menghormati pemimpinnya sendiri. Ya, orang yang lebih berkuasa. Dia bekerja tapi di belakang bersungut-sungut. Tapi kita belajar di sini, hambanya dia taat. Amin. Taat kepada orang yang berkuasa. Jadi, siapa pemimpin kita, mari kita hormati, kita mentaati. Karena itu ada suatu prinsip yang kita belajar di dalam kitab Kejadian. Jadi saudara-saudariku, di sini kita lihat, pertama, siapa yang harus kita taati? Yang kedua, mengapa kita perlu mentaati? Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Mengapa kita perlu mentaati? Nah, Kejadian 22 ayat 13 hingga 14 berkata, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, ini jelas ujian yang kemuncak, ujiannya Abraham. Kalau Anda melihat di dalam ayat yang ke-13, Anda lihat ayat yang ke-12, di mana Ishak sudah dibaringkan. Tinggal Abraham angkat pisaunya dan korbankan Ishak. Dan Allah tahu, Abraham begitu setia sama Tuhan. Abraham begitu taat sama Tuhan. Dia tidak ragu-ragu untuk melakukan perintah Tuhan. Dia tidak ragu-ragu. Ketika dia mengulurkan pisaunya untuk korbankan anaknya, suara itu kedengaran kepada Abraham. Lalu Abraham menoleh ke belakang, dikatakan domba jantan belakang yang tanduknya tersangkut di situ. Abraham, ambillah itu, lalu korbankanlah binatang itu untuk digantikan anakmu. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang ke-7 dan kita lihat ayat yang ke-13, ayat ke-8 dan juga yang ke-13. Di waktu ayat yang ke-8 di situ, anaknya bertanya kepada Abraham, di manakah domba, kambing domba itu? Abraham dengan yakin dan punya iman, dia katakan walaupun dia belum nampak itu binatang, belum nampak itu kambing, tapi dia punya iman, Allah yang menyediakan. Wah, ini imannya Abraham. Amin. Allah yang sediakan kambing domba itu. Allah yang akan berikan kambing domba itu. Kalau kita lanjutkan ini. Tapi dilihat, dia seterusnya lihat di dalam ayat yang ke-13. Apa kata Tuhan? Kata Tuhan kepada Abraham itu, Abraham, ambillah domba itu. Wah. Lalu Abraham menoleh ke belakang dan melihat domba itu ada tersangkut di duri, di belukar. Tanduknya tersangkut. Dan ambillah domba itu, korbankanlah domba itu. Lihat. Kita lihat di sini dalam cerita ini, dalam beberapa menit. Kalau Anda lihat baik-baik. Di mula-mula cerita ini memang tidak ada domba di sana atau kambing. Atau binatang. Tidak ada di sana. Kenapa saya katakan ini? Karena anaknya bertanya, mana itu kambing domba? Tapi Abraham dengan yakin, Tuhan sediakan. Di waktu ayat yang seterusnya saya katakan di sini, benar. Tuhan sediakan domba itu. Haleluya. Amin. Waktu Abraham angkat, bilang Tuhan, janganlah korban anakmu, aku melihat ketatan setiamu. Pandanglah ke belakang, ke kiri. Dalam pandang, dia lihat ada domba yang tersangkut. Di belukar, tanduknya tersangkut. Saudara-saudariku, kita lihat di sini. Allah yang menyediakan. Dari yang tidak ada,
menjadi ada. Haleluya. Amin. Dari yang tidak mungkin menjadi dia dimungkinkan. Yang sukar menjadikan yang dipermudahkan. Kenapa? Karena Allah itu berkuasa. Allah yang menyediakan. Kadang-kadang kita selalu diuji Tuhan sebenarnya, tapi kadang-kadang kita tidak perasan. Ya. Kita manusia selalu mempercaya kalau sudah dinampak, baru kita percaya. Ya, suatu yang kelihatan, baru kita percaya. Saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, ujian dari Tuhan itu susah diselami oleh manusia dan tidak dapat diselami oleh manusia. Karena itu Tuhan tahu di mana kemampuan manusia. Haleluya. Amin. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, sebagai contoh lah, untuk pembinaan gereja kita. Ya. Itu belum kita nampak apakah akan dibina, bagaimana bentuknya, dan bagaimana ketika dibina. Tuhan kata kita akan bina, tapi sejauh mana iman kita, percaya kita. Kita penuh dengan keraguan, wah tidak mungkin dibina. Karena saya dengar ada yang berkata tidak mungkin, susah ini mau dibina, mana ada uang kita. Ya, memanglah secara ukuran itu memang tidak cukup dan tidak ada. Tapi kita percaya Tuhan yang punya. Haleluya. Amin. Kalau Dia yang punya, Dia pasti akan menyediakan. Tapi Tuhan mau melatih kita punya iman seperti Abraham. Yang tidak ada itu menjadi ada. Yang tidak mungkin itu dimungkinkan oleh Tuhan. Seperti tadi kita dengar tadi, di mana tidak ada domba itu pertanyaan anaknya Ishak kepada Abraham. Ketika ayat yang seterusnya, ayat yang ke-6 kita lihat di sini, ayat yang ke-13 di mana Allah menyediakannya. Amin. Dan di sini katakan di sini, Tuhan pasti menyediakan kalau kita taat sama Tuhan. Untuk taat sama Tuhan ada pengorbanan. Ada harga yang perlu dibayar. Tapi lihatlah hasilnya ketika engkau taat. Apa hasilnya? Engkau pasti akan diberkati. Kita lihat dalam Kejadian bab 22 ayat 16 hingga 18. Apa kata firman Tuhan di sini? 16-18 berkata, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Wah, saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, ini janji Tuhan. Dari sesuatu yang sukar untuk diputuskan atau membuat keputusan, di akhirnya ketika ditaati segala perintah Tuhan, di akhirnya Allah menepati janjinya memberkatinya. Saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, ini suatu yang luar biasa. Di mana Allah bekerja menurut cara dan jalan yang unik yang Allah berikan. Cara Tuhan tidak dapat terselami oleh akal dan pikiran manusia. Bagaimana Allah lakukan? Kalau Anda lihat dalam ayat 16 hingga 18 ini. Di sini kita dapat melihat kesetiaan Allah yang agung. Kalau Allah yang memerintahkan, Dia pasti melakukan, karena Dia adalah Allah yang setia. Amin. Dan agung. Ia menjaga setiap janjinya dan perjanjian yang telah dibuatnya. Dialah pemegang janji dan penggenap janji itu. Dia iya dan amin. Kita ini manusia berjanji, dalam 2-3 menit lupa janjinya. Oke? Tidak ditepati janjinya. Oke? Tetapi Allah bukan seperti manusia. Allah adalah Allah yang menepati janjinya, karena Dia memegang janji. Haleluya. Amin. Maka itulah kita harus percaya kepada Tuhan. Yang berjanji pasti Dia melakukan. Manusia berjanji, ada yang lakukan, ada yang tidak lakukan, dan kemudian belakang dia lupa janjinya. Tapi Allah berjanji sampai bila
Ingatlah, Allah bukan hanya berjanji kepada Abraham, melainkan dia bersumpah demi namanya sendiri kepada Abraham. Karena luar biasa pada Abraham. Allah bukan hanya berjanji, dia bersumpah demi namanya. Karena Allah itu berdaulat dan berkuasa. Amin. Dia memberkati apa sumpah Allah kepada Abraham, maka akan apa? Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sampai banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Saudara dan saudariku, melalui Abraham keturunannya akan diberkati Tuhan. Karena melalui Abraham dia setia sama Allah. Bapaknya sebagai orang tua Ishak yang setia kepada Allah, keturunannya diberkati Tuhan. Jadi hari ini saudara-saudari kasih Tuhan, hari ini kalau kita setia sama Tuhan, taat sama Tuhan, keturunan kita, generasi kita diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Diberkati Tuhan. Jadi tidak sia-sia apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Karena setiap kita ini terbatas di muka bumi ini. Ada waktunya kita sudah dipanggil Tuhan. Yang tinggal di muka bumi ini adalah generasi kita lagi. Amin. Dan itu yang meneruskan hidup mereka lagi. Dan kita mau berkat itu akan terus mengalir kepada generasi kita. Seperti Abraham. Amin. Melalui Abraham seluruh bangsa itu diberkati. Siapa itu bangsa saya dan kamu? Bangsa kita. Haleluya. Amin. Karena kita percaya sama Tuhan. Melalui Abraham seluruh bangsa diberkati. Sama ada ke bangsa dusun kah, Cina kah, Rungus kah, Iban kah, Toraja kah, apapun bangsamu. Melalui Abraham, karena kita percayakan janji Tuhan itu melalui Abraham, kita juga menikmatinya. Akan janji Tuhan itu. Haleluya. Amin. Kenapa bila kita taat dan setia? Abraham dipanggil sebagai bapak iman. Oke, di dalam Alkitab kita berani, itu bukan mudah sebagai dia tokoh yang terkenal dalam Alkitab. Dia ada proses, dia lalui. Amin. Ketika dia melakukan dengan begitu taat, Tuhan mengangkat dia. Tuhan memberkati dia. Amin. Seperti mana ayat 18 berkata, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi saudara-saudariku di dalam Tuhan, siapa mau keturunannya diberkati? Semua kita mau. Amin. Saya mau. Saya tidak tahu kamu, saya percaya kamu mau juga. Amin. Amin. Bukan saja kita diberkati, tapi keturunan kita juga diberkati Tuhan. Amin. Mungkin jauh daripada apa yang kita nikmati. Karena Allah memberkatinya. Amin. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, setialah sama Tuhan. Bukan hari ini kesenangan yang kita mau nampak, tapi kesenangan itu adalah untuk kita melihat generasi kita bagaimana. Carilah pemilik kesenangan itu. Carilah pemilik segala berkat itu adalah Tuhan. Amin. Adalah Tuhan, cari dia, bukan majikan kita. Paksa kita kerja sampai lupa sembahyang. Ya, tapi kita taat kepada dia. Tapi yang memberikan berkat jauh lebih besar adalah Tuhan kita sendiri. Haleluya. Amin. Jadi saudara dan saudariku kasih Tuhan, percaya, utamakan Tuhan dalam hidup. Sesungguhnya hal ini tidak pernah terpikir oleh Abraham sendiri. Dia memberikan berkat-berkatnya kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan taat kepadanya. Anda. Haleluya. Amin. Ada amin? Amin. Dia memberikan sungguh-sungguh berkat apabila kita sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudariku dikasih Tuhan, Allah mau umatnya supaya mereka sungguh-sungguh percaya dan taat kepadanya. Melalui kepercayaan dan ketaatan kita, maka mereka akan menerima janji-janji Allah. Dan itulah kerinduan kita. Apa yang janji Allah untuk jemaat di Manggatal? Apa juga janji Allah kepada keluarga kita? Apa juga janji Allah kepada usaha atau pekerjaan kita? Dan Tuhan katakan di sini, marilah kita tetap taat dan tetap percaya dan imani diri kita kepada Tuhan, karena Dia yang memiliki segalanya. Amin. Dan mereka menerima janji daripada seperti yang telah diberikan kepada Abraham, karena kepercayaan dan ketaatannya kepada Allah. Jadi saudara-saudariku, untuk kita taat ada pengorbanan. Jangan
jangan kita membatasi setiap perkara yang Allah perintahkan kita. Dan untuk melakukan semua itu bukan mudah, karena itu di luar apa yang kita pikirkan. Tapi Allah itu adalah Allah yang berkuasa, yang mampu bekerja di luar apa yang kita pikirkan. Jadi mari kita belajar seperti Abraham. Amin. Diuji, dia menunjukkan bahwa dia tetap taat kepada Tuhan. Walaupun sesuatu itu sukar untuk dia putuskan, sukar untuk dia lepaskan, tapi Abraham memilih tetap setia. Abraham memilih tetap mentaati, karena dia tidak pernah mempersoalkan apa yang Allah perintahkan dia. Abraham tidak pernah mempersoalkan atau bersungut-sungut kepada Allah. Dia tetap setia kepada Allah. Karena itulah janji Allah, iman kepada Abraham. Jadi saudara-saudariku dikasih Tuhan, apapun pergumulanmu, apapun cabaranmu yang engkau lalui, jangan pernah berputus asa. Amin. Tetaplah percaya segala sesuatu ada waktunya. Amin. Pasti ada penyelesaiannya. Karena Allah adalah Allah yang berkuasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini betapa besar kasih cinta Tuhan kepada kami semua. Berkati kami semua Tuhan, dan melalui firman-Mu ajar kami itu tetap setia dan taat sepenuh kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Dan berkati kami semua ketika kami berjalan, dan pimpinlah kami semua ketika kami imani dalam hidup kami. Dan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Terusnya marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari semua jemaat berdiri untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Kita tadahkan tangan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai.
balai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan syurgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya Yesus. Kebaktian kita selesai, Tuhan memberkati.